Lu tahu nggak, ada sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang hewan-hewan yang keberadaannya masih menjadi misteri. Hewan-hewan ini bisa berasal dari mitos, legenda, cerita rakyat, ataupun hewan-hewan yang telah dinyatakan punah namun terlihat kembali. Ilmu ini dikenal dengan istilah kriptozoologi, dan orang yang mempelajarinya disebut dengan istilah kriptozoologis. Kriptozoologi adalah ilmu yang sangat menarik, karena bagi kebanyakan manusia, sesuatu yang berbau horor, misteri, dan penuh tanda tanya akan menimbulkan rasa penasaran dan rasa ingin tahu yang sangat dalam. Hewan-hewan yang dipelajari dalam ilmu kriptozoologi ini disebut hewan-hewan kriptid. Lo mungkin pernah mendengar Bigfoot dan Yeti yang berasal dari Himalaya, ataupun seekor monster danau Loch Ness yang pernah viral beberapa tahun yang lalu. Mereka ini adalah contoh-contoh hewan-hewan kriptid. Mungkin lo nggak tahu, tapi sebenarnya di Indonesia ada beberapa hewan-hewan kriptid. Dan yang paling terkenal di antaranya adalah ahul, atau mungkin disebut ahol. Gua kurang tahu penyebutan yang sebenarnya ahol atau ahul. Jadi mungkin di video ini gua akan beberapa kali menyebut ahul dan ahol. Jadi mohon dimaklumi ya. Ahol ini sangat terkenal dan mendunia. Digambarkan bahwa ahol ini memiliki perawakan seperti kelelawar tapi gede. Gampangnya, ahol adalah kelelawar raksasa. Ahol memiliki bentangan sayap yang mencapai 3 meter dari satu ujung ke ujung lain. Kepalanya mirip kera, walaupun beberapa saksi mengatakan bahwa kepalanya mirip wajah manusia. Ahol memiliki mata yang besar dan berwarna hitam, memiliki cakar yang besar pula, dan lengan tubuhnya dipenuhi dengan bulu berwarna abu-abu. Karena penasaran, gue mencari beberapa referensi berupa artikel dan video-video di YouTube. Tapi ternyata referensi ataupun video yang membahas tentang ahol ini tidak terlalu banyak. Pada akhirnya, gue menonton beberapa video dan langsung mengecek kolom komentar. Karena seperti yang lu tahu, kolom komentar adalah bagian terbaik untuk mendapatkan informasi tambahan dari warganet. Gue nemu beberapa testimoni dari warganet yang membenarkan keberadaan dari ahol ini. Dan yang menarik, dari beberapa cerita dari warganet yang gue dapat, orang-orang yang menyaksikan ahol ini selalu dalam berkelompok dan jarang ada yang sendirian. Di sini, persentase bahwa ahol ini nyata semakin meningkat. Lalu sebenarnya bagaimana sejarah dari ahol ini? Kita harus mundur sekitar 98 tahun ke belakang, yaitu tepatnya pada tahun 1925. Seorang naturalis, peneliti, dan ahli burung yang bernama Dr. Ernest Bartels tengah menjajaki air terjun di lereng Gunung Salak. Dan pada saat itu, dia melihat seekor kelelawar raksasa terbang di atas kepalanya. 2 tahun berselang, 1927, orang yang sama, sekitar pukul setengah 12 malam, Doi sedang nyantai di salah satu rumah gubuk di dekat Sungai Cijengkol. Tiba-tiba, dia mendengar suara teriakan di atas gubuknya. Sontak dia mengambil obor, dikejar dan dicek, dan ternyata tidak ditemukan apa-apa di atas gubuknya. Tidak lama, dia mendengar kembali dari kejauhan. Dia membawa obornya dan mencari ke sumber suara tersebut, dan ternyata dia tidak menemukan apa-apa. Karena bukti yang sangat minim ini, pernyataan dari Dr. Ernest Bartels ini tidak diterima oleh para peneliti lain. Tapi bukan kriptozoologi namanya kalau tidak menimbulkan rasa penasaran. Seorang kriptozoologi saat itu, yaitu Ivan Terence Sanderson, sangat tertarik dengan cerita ahol ini. Dia mengaku pernah melihat yang sejenis tapi di tempat yang berbeda, yaitu di pegunungan Asumbo, negara Kamerun, bagian barat Afrika. Dalam bahasa lokal, makhluk ini dikenal dengan nama Kongamato. Di abad 21 ini, ahol ini beberapa kali masih terlihat berdasarkan cerita dari warganet. Kalau menurut gua, bisa jadi ahol ini sebenarnya hanyalah kelelawar raksasa atau kalong biasa. Dan saat orang-orang bertemu dengan ahol ini, mereka dalam kondisi lelah sehingga terkadang pikiran mereka tak jernih. Karena kita tahu, zaman dahulu orang-orang sering salah mengartikan gelombang laut atau hewan-hewan laut lain sebagai monster laut. Tapi di sisi lain, bisa saja ahol ini benar-benar nyata dan keberadaannya sangat jarang terlihat dikarenakan populasinya yang sedikit dan habitat yang sulit. Sebab seperti okapi yang dahulu disebut sebagai hewan kriptid, ternyata hewan tersebut benar-benar nyata. Pastinya, bumi masih menyimpan banyak misteri yang tidak pernah kita ketahui. Hanya karena kita tidak tahu, bukan berarti sesuatu misteri itu salah ataupun tidak nyata. Kitanya saja yang belum tahu dan tak bisa memastikan kebenarannya.